Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kita harus sama-sama jaga demokrasi. Kita semua wajib bersuara ketika ada hal yang mengancam demokrasi kita. Karena itulah saya bersuara soal diangkatnya Romi Soekarno dari PDIP menjadi anggota parlemen 2024-2029. Tapi rupanya pendukung PDIP tidak terima. Mereka menyerang saya. Walau buat saya sih, serangan semacam ini terlalu biasa. Kebenaran harus disampaikan apapun risikonya. Agar Anda tidak bingung, saya jelaskan dulu duduk perkaranya. Mudah-mudahan Anda tidak bosan mendengarnya. Saya mengkritik mundurnya dua caleg PDIP di daerah pemilihan Jawa Timur 5, Sri Rahayu dan Arteria Dahlan. Mereka mundur untuk memberi kesempatan bagi keponakan Megawati sekaligus cucu Soekarno bernama Romi Soekarno masuk parlemen. Saya mengkritik praktek itu karena saya menganggap itu sebagai tindakan anti-demokrasi. Mereka mengkhianati kepercayaan rakyat yang telah memilih mereka. Arteria sendiri menyatakan secara terbuka, dia mundur demi Megawati dan partai. Itu yang saya kritik. Pendukung PDIP menganggap bahwa tidak ada yang dilanggar dalam hal pengunduran diri Sri dan Arteria karena mereka melakukannya secara ikhlas tanpa paksaan. Mereka mengutip Arteria yang mengatakan apa yang dilakukannya adalah sebuah kemuliaan demi menghargai keluarga Soekarno. Itu mengada-ada. Kita harus percaya pada suara rakyat karena dalam demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Suara rakyat terbanyak diberikan kepada Sri dan Arteria. Lantas kenapa harus Romi yang masuk parlemen? Saya sama sekali tidak punya keberatan personal terhadap Romi. Saya sendiri adalah caleg pada pemilu 2024 dan saya sebenarnya memperoleh suara cukup untuk bisa masuk parlemen. Tapi saya tidak bisa jadi anggota DPR karena partai saya PSI tidak lolos parliamentary threshold. Jadi soal lolos atau tidak ke parlemen adalah hal biasa-biasa saja. Begitu juga dengan Romi. Suara dia jauh di bawah Sri dan Arteria. Jadi kenapa tahun ini dia harus masuk parlemen? Tunda saja hasratnya sampai 5 tahun ke depan misalnya. Yang jelas aturan pemilu ya seharusnya tidak dilanggar. Dalam hal ini saya ingin mengingatkan Anda semua pada Harun Masiku. Caleg gagal PDIP pada Pileg 2019 ini sampai sekarang masih buron. Tapi banyak orang lupa kenapa dia ada dalam kejaran polisi. Pada 2019 itu Harun tidak memperoleh suara terbesar di Dapil Sumatera Selatan. Ketika itu yang menang semula adalah Nazarudin Kemas. Ketika Nazarudin meninggal setelah mendapat kursi DPR, dia diganti oleh urutan terbesar kedua, Rizky Aprilia. Tapi DPP PDIP tidak setuju. Mereka malah menunjuk Harun untuk mengganti Nazarudin dan minta Rizky mengundurkan diri. Ternyata keputusan DPP PDIP ini ditolak oleh KPU. KPU memutuskan untuk tetap mengangkat Rizky menjadi anggota DPR. Harun lantas berusaha menyuap KPU. Sial bagi Harun, langkahnya ketahuan. KPK melakukan OTT untuk membongkar penyuapan itu. Singkat cerita, Harun kabur sampai sekarang, sementara Rizky tetap jadi anggota DPR. Bahkan PDIP sebenarnya sempat mengajukan banding ke Mahkamah Agung dan menyurati KPU agar melantik Harun Masiku. Namun KPU tetap dengan keputusannya melantik Rizky. Yang saya ingin katakan, pergantian anggota DPR semacam itu seharusnya tidak boleh dilakukan. KPU seharusnya menolak keputusan partai yang bertentangan dengan hasil pemilu, terlepas dari apakah si anggota terpilih ikhlas atau tidak meninggalkan kursinya. Tapi para pendukung PDIP tetap tidak terima. Saya ingin menggunakan argumen yang disampaikan dalam sebuah channel YouTube yang sangat kental berjuang untuk PDIP bernama Alvin 722. Sebelum lebih lanjut, saya ingin jelaskan. Kalau dibaca deskripsi channelnya, tertulis bahwa Alvin 722 ini adalah sebuah channel tutorial tentang berbagai hal sederhana yang bisa dilakukan siapapun tanpa harus punya keahlian khusus.
Channel ini dibuat 2 tahun yang lalu, tanggal 29 Oktober 2022. Nah, kalau dilihat judul-judul videonya tahun lalu, channel ini membantu penonton melakukan hal-hal seperti bagaimana menggunakan Excel atau menghitung kebutuhan besi rabat beton semenisasi, atau juga tentang cara membagi upah borongan bersama dengan adil. Hal-hal teknis semacam itulah. Tapi sejak beberapa bulan lalu, Alvin 722 menjelma menjadi channel politik yang mempromosikan PDIP, cagup-cagup PDIP, dan berseberangan dengan Jokowi, Prabowo, dan Koalisi Indonesia Maju. Saya tidak tahu apakah Alvin 722 ini dibuat oleh tim PDIP atau sekedar pendukung PDIP. Tapi pembuatannya dilakukan secara cukup serius. Saya sekarang kutip saja serangannya pada saya. Pada video tanggal 5 Oktober, Alvin menyebut kritik saya terhadap pengangkatan Romy Soekarno adalah sebuah sesat pikir. Menurut Alvin, saya melakukan kritik membabi buta pada PDIP untuk membalas kritikan isu politik dinasti keluarga Jokowi. Alvin mengatakan proses pergantian caleg PDIP untuk memberi jalan bagi cucu Bung Karno adalah hal yang normal. Dia tidak melihat ada aturan yang dilanggar dan tidak ada penggunaan kekuasaan untuk mengubah aturan demi memutuskan jalan bagi keluarga. Alvin juga menganggap saya sebagai kader PSI seharusnya tidak menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh partai lain. Ini ibarat tetangga yang menegur suami tetangganya yang sedang bertengkar dengan istrinya, kata Alvin. Setiap partai punya aturan tersendiri yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang belum tentu sama dengan aturan yang diterapkan di partai lain. Satu partai dengan partai yang lain tidak diberi wewenang oleh aturan manapun untuk saling menghakimi, katanya. Bahkan Alvin lebih jauh mengatakan seorang oknum pengurus partai tertentu boleh saja mengkritisi kelakuan kader partai lain, tetapi mengkritisi kebijakan partai yang berbeda benar-benar tidak beretika. Alvin mengatakan kasus mundurnya caleg terpilih demi memberi jalan bagi caleg yang lain bukan hanya terjadi di partai PDI Perjuangan. Dia menyebut 2 kasus di partai lain. Pertama di Partai Nasdem di mana caleg terpilih Ratu Wula mundur untuk memberi jalan bagi Ketua DPD Partai Nasdem Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat. Kedua, kasus pengunduran diri caleg terpilih PAN di DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Amanat Nasional Thorikoh Nasrullah Fitriyah untuk diganti adik Raffi Ahmad, Nisha Ahmad. Kenapa adik Armando diam saja? Tanya Alvin. Alvin menyimpulkan ini terjadi karena kritik saya kepada PDIP adalah kritikan membabi buta dan semata hanya dilandasi semangat kebencian dari seorang kader partai ke partai yang lain. Alvin lantas mengajukan saran kepada PSI bahwa kalau di antara pengurus atau pembina partai PSI masih ada yang beretika, maka sudah sepatutnya Ade Armando ditegur. Menurut Alvin, jika dibiarkan, maka pemikiran sesat semacam ini akan menular kepada generasi bangsa. Akibatnya, kata Alvin, legitimasi PSI sebagai partai yang tidak menjunjung tinggi etika dalam berpolitik akan semakin menguat. Bagi saya, sanggahan Alvin ini jelas mengada-ada. Siapapun yang memiliki akal sehat bisa menyimpulkan praktek pergantian caleg terpilih semacam itu sangat tidak bisa diterima. Apa yang dilakukan KPU pada kasus Harun Masiku adalah contoh terbaik. Ini bukan soal ikhlas atau tidak ikhlas. Ini soal siapa yang dipilih rakyat atau tidak dipilih rakyat. Soal Nasdem dan PAN, ya sama bermasalahnya. Tapi kebetulan yang kini sedang ramai diberitakan adalah Arteria Dahlan yang dengan sangat terbuka menjelaskan mengapa dia rela melepaskan kursinya pada Romy. Kalau memang kita mau bicara lebih jauh, dengan senang hati saya juga mengecam Nasdem dan PAN. Satu lagi, soal saya sebagai anggota PSI tidak boleh mengkritik PDIP. Itu kekanak-kanakan sekali. Dalam demokrasi, setiap warga berhak mengajukan kritiknya kepada partai politik yang bertarung mengajukan kader-kader terbaiknya untuk duduk di parlemen. Saya menganggap PDIP salah. Dan sayangnya tidak ada satupun kader PDIP bersuara. Jadi tolong jangan marah kalau saya dari partai lain yang bersuara. Ayo gunakan akal sehat.
Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.